Ya, saudara, kita mulai lagi melihat apa yang terjadi di kantor KPU. Ini tampaknya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS baru saja tiba atau akan masuk melakukan pendaftaran. Ini biasa nih Mas Arief ya, pakai masing-masing partai punya gaya tersendiri. Ya, Ini tampaknya berpantun-pantun dulu kalau PKS. tapi ini cukup menggembirakan ya. Ya. Artinya sejak Awal begitu banyak nih dibuka ya. ya, Iya. partai politik sudah bersemangat untuk mendaftar. Ya. Ini juga memberi ruang yang cukup bagi penyelenggara pemilu. Ya, Dia dan tidak partai harus politik nanti untuk kemudian kalau ada hal-hal yang harus dilengkapi ya bisa cukup waktunya. Saya ke Mas Adi Praitno lagi. Tadi kita sedang membahas Mas Adi berkaitan dengan partai-partai politik tampaknya menjelang 2024 ini berlomba untuk menjadi yang pertama. PDI Perjuangan mengatakan kami yang pertama paling siap. PKP pinter juga nih Mas. Kami non-parlemen, partai non-parlemen pertama yang mendaftar. Mas Adi, ini tampaknya jadi gengsi tersendiri ya mendaftar di awal. Ya ini kan sebagai upaya untuk merebut momentum politik ya. Karena kalau tidak awal, misalnya dia pertengahan, dia akan kehilangan momentum. Karena medianya pasti akan ngebold ataupun membuat headline itu siapa sebenarnya partai politik pertama yang dinilai cukup siap untuk menghadapi 2024. Termasuk nanti kira-kira siapa partai politik yang terakhir, Mas. Karena itu dianggap tidak terlampau siap ya. Kan ini sebenarnya bahasa komunikasi partai untuk membuat diferensiasi politik supaya publik itu ingat sesuatu terkait dengan per hari ini di mana kick off soal pemilu 2024 itu dimulai. Ini semacam cywar di mana secara psikologi politik ingin memberikan pesan bahwa partai yang hari ini pertama kali daftar ke KPU adalah mereka yang 100% hakul yakin siap berkompetisi di 2024. Tapi memang sambil lalu mungkin mereka ya tentu memberikan ruang nantinya. Kalau ada koreksi-koreksi yang dianggap kurang perlu dilengkapi oleh KPU, tentu mereka punya ruang yang cukup terbuka untuk melakukan perbaikan. Karena di undang-undang itu kan disebutkan verifikasi administrasi, setelah itu kemudian ada verifikasi administrasi perbaikan. Bagi saya ini satu kemurahan hati yang cukup luar biasa, Mas. Karena KPU itu tidak hitam putih, kalau tanggal 14 nggak kelar ya sudah dieksekusi dianggap tidak memenuhi syarat. Kan itu ya. Ada kebaikan yang mestinya yang saya selalu sebut. Partai politik tidak punya alasan lagi mestinya untuk terus mengutuk kegelapan itu. Ini adalah ruang yang begitu terbuka, luas, yang bisa dimaksimalkan supaya partai politik itu minimal secara administratif itu sangat mudah untuk mendaftarkan ke KPU. Bahkan kemarin saya sempat misalnya diskusi dengan teman-teman komisioner KPU, sipol ini sebenarnya adalah alat bantu. Kalaupun toh ada partai politik yang kesulitan input secara sistem, secara digital, mereka bisa bawa berkasnya nanti ke KPU. Tentu di tanggal 13 Agustus sebelum jam 00 itu, nanti KPU akan membantu Mas untuk menginput itu ya. Ini tentu adalah sebagai bentuk di mana bahwa entah KPU itu pun partai politik cukup siap sebenarnya, baik secara sistem ataupun kepartaian, sangat siap menghadapi pemilu 2024. Tinggal bagaimana partai politik menerjemahkan ini semua. Jangan sampai kemudian terus-menerus mengkambing hitamkan sipol, KPU, dianggap mempersulit, membunuh demokrasi dan seterusnya. Karena partai politik yang lain mayoritas bisa, kenapa hanya segelintir saja yang kemudian merasa dihalang-halangi? Kan ini yang sebenarnya harus clear kepada publik. Iya, Mas Arief Budiman tadi sebelum kita memulai breaking news mengatakan kalau ada yang menyatakan nggak bisa atau terlalu sulit, kok partai yang lain bisa gitu kan ya. Karena semua ini ada hal-hal yang kemudian selama ini didampingi dan sekali lagi bagi masyarakat perlu tahu bisa jadi ini partai-partai politik harus kita ingat siapa yang lebih siap dan lain-lain karena data-data ini kan sebetulnya nggak dimiliki mereka pada hari ini, nggak dalam waktu yang singkat, tapi kan apalagi partai-partai yang sudah lama, harusnya kita melihat partai-partai yang sudah lama apalagi yang ada di parlemen ini mendaftar pertama karena ini sudah bisa dikerjakan jauh sebelum 1 Agustus 2020 pada saat ini gitu. Mas Arief, tapi gini, dari pengalaman Mas Arief ya, itu oke lah, satu, harusnya udah nggak bisa menyalahkan sistem dan lain-lain. Ini bukan pertama kali kok dipakai dan pasti KPU sudah memperbaikinya sedemikian rupa, pendampingannya juga ada.
Tapi apa tuh nanti sebuah partai, kalau baru saya masih maklum lah. Partai lokal di Aceh saya masih maklum begitu. Tapi ada nggak sih partai parlemen begitu, tapi kemudian masih melakukan kesalahan-kesalahan yang basic begitu dalam mendaftar menjadi calon peserta pemilu dari pengalaman Mas Arief itu. Dan apa biasanya kesalahan itu, Mas? Ini kalau pengalaman 2019 ya, ada dulu, ada partai yang sudah di parlemen dan mereka merasa kesulitan menginput data di sipol gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak ada, karena kalau melihat data kuantitatifnya ya, saya tidak dapat nama-namanya juga sih. Itu 10 partai politik. Kalau lihat jumlah partai yang ada di parlemen kan bisa saja kemungkinan ya itu. Mereka semua yang sudah ada di parlemen ya. Tapi yang saya dengar ada juga partai non parlemen itu yang sudah menginput data 100% juga ada. Nah, semua orang berharap pemilu kita penyelenggaraannya makin modern, makin efektif, efisien. Sipol itu menjadi jawaban untuk itu. Ya. KPU sudah melakukan juga pada tahapan yang lain. Misalnya KPU punya daftar pemilih berkelanjutan. Nah, kami waktu itu membayangkan partai politik pun punya data partai politik berkelanjutan. Jadi dia punya satu sistem, kalau misalnya ada anggota yang meninggal, dia tinggal delete. Kalau ada anggota yang baru masuk, dia tinggal input. Menambahkan. Dia pindah kantor, tinggal alamat kantor lama di-delete, kantor baru dimasukkan. Dan itu bisa saja online atau sinkron dengan apa yang di KPU kan? Bayangan kami dulu dia akan sinkron dengan sistem yang ada di KPU. Sehingga ketika dibuka masa pendaftaran tanggal 1 Agustus, sebetulnya tinggal colok aja, klik, udah langsung masuk. Karena data itu dilakukan berkelanjutan updatingnya gitu loh. Nah itu bayangan kita begitu. Nah dengan pola yang seperti itu, maka partai politik juga akan semakin modern, semakin tertib administrasi gitu ya. Tidak seperti dulu datanya, waduh bisa centang-perentang kemana-mana gitu ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu, kita saling tuding misalnya gitu loh. Loh kok datanya dari kamu nggak lengkap? Nah, terus kita kadang-kadang dituding, loh kok data saya kamu hilangkan gitu. Nah tapi dengan yang sekarang ini, Anda menginput sendiri. Anda ngeprint sendiri berita acaranya, Anda tanda tangani sendiri. KPU tinggal terima saja, kita cek udah di print dari sipol, di input di dalam sipol, tinggal kita cocokkan ada problem apa enggak. Gitu. Nah satu lagi, dukungan yang sangat vital diperlukan di dalam penggunaan sipol adalah penggunaan NIK. Nomor induk kependudukan. Nah, NIK ini bersumber dari pemerintah ya, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Dirjen Dukcapil. Nah, mudah-mudahan capaian penomoran kependudukan itu bisa cukup tinggi, cukup bagus, sehingga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih itu NIK-nya tidak bermasalah. Oke, itu yang nanti akan ditunjukkan nih. Sebenarnya Mas Arief sudah mencoba nih nick-nya Mas Arief Budiman sama nick saya. Kalau kita nggak ada di partai politik harusnya nggak muncul. Udah sih. Muncul. Ya, saya sudah cek tadi nama saya dicatut nggak di keanggotaan partai politik. Namanya Mas Bayu dimasukkan nggak? Saya cek tidak masuk gitu ya. Nah, tetapi saya perlu konfirmasi dengan teman-teman KPU. Apakah memang data-data keanggotaan partai politik yang sudah masuk di dalam sipol, apakah sudah masuk sudah terkoneksi dengan pengecekan keanggotaan oleh masyarakat? Ya, ini di websitenya KPU. Di websitenya KPU, KPU.go.id. Jadi nanti masyarakat sebetulnya, saya Mas Arief bisa mengecek apakah NIK kita ini sudah terdaftar sedemikian rupa sepanjang perjalanan pendaftaran ini. Itu yang tadi Mas Arief katakan, hari ini kita nggak tahu nih apakah sudah disinkronkan datanya dengan data-data dari partai politik atau tidak. Nah itu bisa terjadi dalam pengalaman, ada satu NIK bisa ada di beberapa partai politik atau apa? Mas bisa. Arief? Nah apalagi saya kebetulan ya menjadi penyelenggara pemilu sejak pemilu 2004. Di pemilu 99 saya menjadi pemantau pemilu, tapi sejak pemilu 2004 saya sudah jadi penyelenggara pemilu. Dulu semua dikerjakan secara manual, diperiksa secara manual. Jadi bagaimana mungkin 1.000 anggota per
kabupaten kota ya, 1/1000 atau 1000 ya. Ya. Anggaplah misalnya 1000. Kita hari ini kita punya 514 kabupaten kota. Ya. Itu artinya kalau kita ambil rata-rata ya 1000 per kabupaten kota, berarti satu partai politik punya 514.000 anggota. Ya. Satu partai politik. Kalau yang daftar itu anggaplah misalnya 30 misalnya ya. 30 kali 514.000. Kira-kira 15 juta. 15 juta orang. Bisa nggak secara manual Mas Bayu mengecek dan memastikan bahwa nama Mas Bayu atau siapapun itu tidak menjadi anggota partai politik di lebih dari satu partai politik. Atau bisa juga di dalam satu partai politik tapi menjadi anggota di Jakarta, menjadi anggota di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi. Bisa digandakan begitu gitu loh. Ya. Nah dengan bantuan Sipol itu bisa dilacak. Ya. Dan itu bisa dihindari. Dengan Jadi, sangat cepat dibanding dengan harus manual. Ya. iya, makanya penggunaan Sipol itu sebuah kebutuhan, sebuah keharusan. Iya. Jadi jangan lagi ada perdebatan Sipol ini legal atau tidak legal, sah atau tidak sah. Iya. Ini sudah ditetapkan di dalam peraturan KPU, penggunaannya, caranya, apa saja yang dan siapa saja yang boleh dan tidak boleh, itu sudah diterapkan semua. Oke, ya. Mas Adi, berkaitan dengan persyaratan-persyaratan ini ya, Anda juga mengamati pemilu lah sebagai akademisi begitu. Apa yang mungkin kemudian dari persyaratan-persyaratan ini kan mendaftar satu hal nih. PKS sekarang sudah di layar sudah menyanyikan lagu Marsnya di dalam lobi di dalam ruang utama untuk pendaftaran di KPU. Nah, misalnya PKS setelah ini kan mereka akan diverifikasi begitu. Masih mungkin terjadi hal-hal seperti yang Mas Arief Budiman katakan, ganda datanya segala macam hanya untuk mengejar kami yang pertama begitu, untuk melakukan pendaftaran sehingga kemudian data-data ini diisi sedemikian rupa. Walaupun nanti pasti akan mudah-mudahan ya terdeteksi dengan baik oleh sistem-sistem yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Masih mungkin ini hal-hal semacam ini terjadi, Mas Adi? Kalau partai politik yang sudah lolos ke parlemen, kok rasa-rasanya mereka ini tidak akan mengulangi hal-hal yang sifatnya teknis ya. Karena mereka pasti punya dokumentasi yang sebenarnya cukup rigid. Dan mereka sebenarnya betul, dan mereka itu tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi kalau partai politik yang relatif baru ataupun tidak lolos parlemen, kesalahan-kesalahan teknis yang dianggap sepele itu bisa menjadi soalan yang cukup serius. Misalnya soal penyertaan 30% kepengurusan perempuan itu menjadi hal yang dulu dianggap sepele. Bahkan banyak partai politik misalnya tidak lolos verifikasi administrasi karena tidak ada 30% kepengurusannya. Itu kan tentu menjadi catatan yang cukup serius. Tapi kalau partai seperti PDI ataupun PKS ataupun Golkar, Gerindra dan yang lainnya itu, saya rasa mereka itu pastinya 100% sudah siap. Kalaupun toh ada mungkin errornya itu 0,0 sekian persen. Mungkin kesalahan teknis sedikit gitu ya. Tapi karena begini menurut saya Mas Wahyu, bahwa partai-partai ini kan bukan hanya sekedar ingin mendaftar paling awal. Tapi kan mereka ingin menunjukkan bahwa semua tahapan, cakupan-cakupan yang sudah dimulai hari ini itu siap disambut dengan gegap gempita oleh semua partai politik. Makanya mereka kalau sudah datang ke KPU tentu saja pasti minim tingkat kesalahan yang mereka buat. Mereka pastikan tidak ada error apapun yang kemudian akan membuat isu ini akan kemudian justru akan dianggap sebagai negatif ya. Ya misalnya partai ini dianggap tidak terlampau siap misalnya menghadapi 2024 karena datanya belum lengkap 100% dan seterusnya. Jadi saya membaca partai politik yang hari ini itu datang, kalau nggak salah ada 16 partai politik, adalah mereka yang sudah bisa memastikan bahwa data-data administratif mereka itu 100%, 1000% pastinya sudah siap. Nah itu tahapan yang saya sebut sebagai jalan terjal. Yang kedua yang paling penting sebenarnya menurut saya, yang paling serem terutama partai yang belum lolos ke parlemen ataupun yang baru ikut pemilu 2004 adalah verifikasi faktual, Mas. Karena data-data itu akan dikonfrontir. Betul tidak ada kepengurusan 30%, betul tidak ada kepengurusan di 100% di semua provinsi 34 di Indonesia. Betul tidak ada kepengurusan misalnya 75% di kabupaten kota dan termasuk misalnya keanggotaan yang 1000 ataupun super 1000. Itu kan hal-hal yang tidak gampang sebenarnya, yang kemudian kenapa banyak partai politik baru dan tak lolos parlemen itu seringkali lolos verifikasi faktual ya. Kalau administrasi saya rasanya
partai-partai politik baru ini sudah begitu banyak belajar dari sejumlah partai yang nggak lolos. Misalnya partainya Bang Haji Roma Irama, Partai Idaman itu nggak lolos kan hanya ada syarat kecil yang tidak dipenuhi. Misalnya soal keanggotaan dan 30% kepengurusan perempuan. Tapi yang paling penting yang mengerikan bagi partai politik baru adalah ketika verifikasi faktual. Terutama ketika diminta untuk menghadirkan sejumlah anggota yang kemudian ditunjukkan melalui kartu anggota itu, Mas. Ya, hal semacam itu yang nanti kita tunggu, yang verifikasi faktual. Nanti kita lanjutkan, Mas Adi dan juga Mas Arief Budiman di studio. Tetap bersama kami.